Timur Tengah akan terbakar. Dan itu bukan hanya akibat perubahan iklim atau pemanasan global. Iran akan berperang melawan Israel dan Amerika Serikat, dua negara paling kuat dan lengkap di planet ini. Tugas ini sangat berat, tetapi Iran datang dengan persiapan. Negara-negara Timur Tengah telah mengembangkan jenis senjata baru yang luar biasa, yaitu kapal induk drone pertama di dunia yang disebut Shahed Begari. Shahed berarti pembunuhan, dan Begari adalah nama Komandan Garda Revolusi Iran yang tewas di Irak selama Perang Iran-Irak. Ini adalah sumber nama kapal induk drone baru Iran. Shahed Begari adalah kapal induk sayap tetap pertama di dunia yang dibuat khusus untuk drone. Ini datang pada waktu yang sangat menarik, karena Iran mungkin juga sedang mempersiapkan perang langsung dengan Amerika Serikat dan Israel, bukan hanya melalui proksi. Amerika Serikat telah mengerahkan pembom siluman B-2 Spirit, pembom paling canggih di dunia, ke Timur Tengah sebagai persiapan untuk kemungkinan konflik. Iran pasti telah melihat ini datang dari jauh. Mereka membangun Shahed Begari, yang mampu mengubah kapal kontainer komersial biasa, yang disebut Pararin, menjadi kapal induk drone canggih dalam waktu yang sangat singkat hanya 2 tahun. Konversi pertama kali terlihat di galangan kapal Iran, dan fitur paling menonjol adalah dek penerbangan miring yang sedang dibangun. Kapal induk tersebut menjadi viral selama penampakan drone di New Jersey, di mana banyak laporan diterima tentang drone besar tak dikenal yang terlihat terbang di wilayah udara AS. Anggota Kongres AS, perwakilan Jeff Van Drew, menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab, mengklaim bahwa Iran terlibat dalam kejadian tersebut. Mengoperasikan kapal induk drone di lepas pantai New Jersey menunjukkan bahwa Shahed Begari mungkin bertanggung jawab. Ini bisa menjadi alasan yang cukup untuk tindakan balasan, karena penetrasi ke perairan AS yang begitu dekat dapat menimbulkan kepanikan. Tindakan semacam ini dalam mengoperasikan armada drone akan selalu dianggap tidak dapat dimaafkan. Pada hari yang sama, pernyataan anggota Kongres Jeff Van Drew muncul, disertai dengan gambar-gambar Shahed Begari yang diambil di lepas pantai Iran. Ini membuktikan bahwa kapal induk tersebut masih aktif dalam uji coba laut. Momen ini mungkin menunda kemungkinan konflik antara AS dan Iran, karena mereka kembali bersiap, dan kali ini Shahed Begari sudah siap beroperasi. Shahed Begari adalah kapal seberat 42.000 ton dengan panjang 790 kaki dan lebar 100 kaki, didukung oleh sistem propulsi 20.000 kW yang memungkinkan kapal ini melaju hingga kecepatan maksimum 22 knot, sekitar 25 mph. Dengan jangkauan operasional mencapai 25.000 mil, kapal ini dapat beroperasi di perairan jauh hingga 1 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Ini dek kapal sepanjang 600 kaki dilengkapi dengan jalan landai di ujungnya, sebuah konfigurasi yang telah teruji untuk meluncurkan pesawat sayap tetap dengan efektif. Landasan pacu ini dirancang untuk meluncurkan berbagai jenis drone udara sayap tetap yang mampu menjalankan berbagai misi. Pengungkapan penuh dan komisioning kapal menunjukkan sejumlah drone yang mungkin menjadikan Shahed Begari sebagai rumah mereka. Ini termasuk drone lepas landas dan pendaratan vertikal, drone pengangkut, serta helikopter drone siluman Jas 313. Rekaman yang disiarkan oleh TV negara Iran saat peresmian menunjukkan setidaknya 4 helikopter dan 3 drone di dek penerbangan kapal. Di bawah dek, terdapat armada sistem tak berawak yang siap untuk menyerang. Meskipun mereka tidak terbang, lebih dari 30 kapal drone serang cepat dapat dikerahkan dari Shahed Begari pada suatu waktu. Legenda menyebutkan bahwa beberapa kapal drone ini beroperasi di bawah permukaan, baik dari langit maupun laut. Semua drone yang dikerahkan dari Shahed Begari akan memperkuat kehadiran kekuatan Iran jauh melampaui pantai mereka. Shahed Begari dilengkapi dengan persenjataan yang canggih untuk tujuan yang sama dan untuk pertahanan diri. Kapal ini menggunakan setidaknya meriam 30 mm auto cannon, rudal anti kapal Kadir, serta beberapa rudal permukaan ke udara Kosar 222 untuk menjaga keselamatan krunya. Selain itu, kapal ini juga memiliki rumah sakit yang berfungsi penuh. Shahed Begari mampu melakukan peperangan elektronik dan memiliki berbagai kemampuan lainnya. Sekitar seperempat dari semua kapal induk di dunia dimiliki oleh Amerika Serikat, dan total ruang dek kapal induk Amerika tersebut lebih dari 2 kali lipat dibandingkan semua kapal induk lainnya yang digabungkan. Dalam hal ini, Amerika Serikat tetap menjadi raja lautan yang tak terbantahkan. Saat ini, terdapat 11 kapal induk dalam armada AS, masing-masing lebih besar daripada kapal induk lainnya di dunia. 10 dari kapal induk ini adalah kelas Nimitz, termasuk USS Nimitz yang secara teratur beroperasi dari Pangkalan Angkatan Laut Kitsap di Washington,
serta USS Truman yang baru-baru ini menyelesaikan periode ketersediaan tambahan yang direncanakan. Memulai periode ketersediaan tambahan yang direncanakan, terdapat USS John C. Stennis yang saat ini sedang dalam perbaikan reaktor dan kompleks untuk membuatnya berfungsi seperti baru. USS Ronald Reagan, satu-satunya yang bermarkas di luar negeri, berada di Jepang. Kapal induk Amerika ke-11 yang terbaru dalam armada adalah USS Gerald Ford, seberat 100.000 ton, yang merupakan yang pertama dari kelas Gerald Ford. Kapal ini adalah kapal induk terbesar, paling canggih, dan termahal dalam sejarah, serta merupakan pemimpin armada Angkatan Laut AS. Jika harus terjadi pertempuran 1-lawan-1 antara Shahid Begari dan USS Gerald Ford, bisa dipastikan bahwa USS Gerald Ford akan dengan cepat mengalahkan Shahid Begari. Kesempatan terbaik Iran untuk mengalahkan USS Gerald Ford di laut mungkin terletak pada memanggil kapal induk kuat lainnya dari pesaing AS. China memiliki armada kapal induk terbesar kedua di dunia. Selain itu, kerjasama antara Iran dan China dapat terjadi, mengingat pertempuran antara AS dan China atas Taiwan yang terus berkecamuk. Peluang untuk Fujian dan USS Gerald Ford bertemu dalam pertempuran 1-lawan-1 selama konflik yang lebih besar sangat mungkin terjadi. Dalam pertempuran ini, siapa yang akan menang? Type 003 Fujian atau USS Gerald Ford? Type 003 Fujian adalah senjata angkatan laut terbaik China saat ini, sementara USS Gerald Ford adalah andalan dari Amerika. Keduanya akan saling berhadapan untuk membawa kejayaan bagi angkatan laut dan negara masing-masing. Mesin yang tepat pada Fujian masih belum diketahui karena kapal induk ini cukup baru, dan seperti banyak peralatan militer mutakhir lainnya, informasi yang tersedia sangat terbatas. Meskipun demikian, daya yang dihasilkan oleh sistem propulsi Fujian kemungkinan tidak akan sebanding dengan sistem propulsi nuklir, yang secara inheren lebih kuat dibandingkan sistem propulsi konvensional. Reaktor nuklir Bechtel A1B, yang merupakan mesin paling canggih yang dirancang untuk kapal induk, memberikan tenaga pada USS Gerald Ford. Berkat sistem ini, kapal induk dapat beroperasi secara efisien hingga 25 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar, dengan kecepatan maksimum mencapai 30 knot. USS Ford dapat mengakses setiap negara di planet ini untuk melakukan kunjungan persahabatan kepada sekutu dan, jika diperlukan, mendatangkan malapetaka pada musuh. Kecerdasan buatan, AI, adalah bidang komputasi yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun belum sepenuhnya menguasai semua aspek kehidupan. AI telah berevolusi selama beberapa dekade menjadi kekuatan yang signifikan, berkat pengalaman puluhan tahun pada berbagai kelas kapal induk, seperti Nimitz dan Ford. Sementara itu, China belum banyak mengungkap informasi tentang sistem yang menggerakkan kapal induk Fujian, sehingga peluang untuk melampaui sistem kapal induk Amerika menjadi sangat tipis. USS Gerald Ford dilengkapi dengan berbagai komponen kecerdasan buatan, mulai dari sistem otomatis hingga kendaraan tak berawak yang semakin dikenal. Komponen-komponen ini membuat kapal besar tersebut jauh lebih mudah dioperasikan. Faktanya, USS Ford memiliki pelengkap 4.500 anggota, sedangkan kapal induk kelas Nimitz yang sebanding membutuhkan lebih dari 6.000 anggota. Dengan pelengkap yang lebih kecil, USS Ford memiliki ruang internal yang lebih luas untuk menampung lebih banyak sistem senjata dan fitur peningkatan kualitas hidup, seperti ruang ergonomis dan gimnasium. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup bagi anggota awak, yang merupakan faktor penting, mengingat efisiensi kapal induk sangat bergantung pada kesiapan dan kebugaran awaknya. Dalam hal sensor dan sistem pemrosesan, baik Fujian maupun Ford menampilkan teknologi paling canggih yang dapat ditawarkan oleh masing-masing negara. Untuk Fujian, ini dimulai dengan sistem tenaga terintegrasi yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pendahulunya. Sistem yang digunakan di kapal induk Cina yang lebih tua telah mengalami peningkatan signifikan dengan kehadiran Fujian. Sistem tenaga terpadu pada Fujian menyediakan distribusi daya yang lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja sensor dan sistem pemrosesan kapal. Sensor-sensor ini mencakup sistem radar AESA canggih, yang memberikan Fujian kemampuan deteksi dan pelacakan yang unggul. Kapal ini dilengkapi dengan 4 radar Dragone Type 346 S-band dan 4 panel radar AESA X-band yang lebih kecil, yang sangat mengesankan. Di sisi lain, USS Ford telah menemukan cara untuk meningkatkan kapabilitasnya. Berbeda dengan hampir semua kapal induk lainnya di dunia, Ford memiliki sistem tunggal untuk pencarian cakrawala dan volume, berupa radar multifungsi AN BSY-3 yang menggunakan array pemindaian elektronik aktif X dan S-band. Sistem ini merupakan radar paling canggih yang dimiliki oleh AS,
didukung oleh sensor-sensor paling sensitif. Radar ini mampu mengelola data untuk berbagai fungsi, termasuk komunikasi rudal, kontrol lalu lintas udara, pengawasan, dan penemuan target dari jarak jauh. Airwing pada Type 003 Fujian diharapkan menjadi kekuatan yang tangguh. China memiliki jajaran pesawat yang mengesankan dan merupakan salah satu dari hanya 3 negara yang mampu membangun pesawat tempur generasi kelima. Airwing Fujian kemungkinan akan menampilkan versi Angkatan Laut dari Shenyang FC-31 yang dikenal sebagai J-35. J-35 dirancang untuk menyaingi F-35 Lightning II generasi kelima dari Amerika. Selain itu, Fujian diharapkan dapat menampung Xion KJ-600, yang setara dengan pesawat pengintai E-2D Hawk Amerika. Fujian juga kemungkinan akan menampung lebih banyak pesawat tempur, pesawat putar, dan kendaraan udara tak berawak dibandingkan yang telah disebutkan. Meskipun jumlah pasti pesawat ini belum diketahui, Fujian adalah kapal induk seberat 80.000 ton, sementara USS Ford berbobot 100.000 ton, yang berarti USS Ford 20% lebih besar. Dengan demikian, USS Ford kemungkinan akan mampu menampung lebih banyak pesawat daripada Airwing Fujian. Airwing USS Ford dapat terdiri dari hingga 75 pesawat sekaligus, menampilkan kombinasi pesawat tercanggih yang pernah dibuat oleh AS, termasuk jet tempur F-35 Lightning II, E-2D Hawk, F-A-18 Hornet, Super Hornet, Growler, dan lainnya. Dengan armada yang lebih besar dan lebih serbaguna, pesawat-pesawat dalam Airwing Ford dilaporkan lebih unggul dibandingkan dengan pesawat Cina yang setara di Airwing Fujian. Beberapa di antaranya tampaknya merupakan pembuatan ulang dari pesaing Amerika mereka. Saat ini, sistem peluncuran dan penangkapan elektromagnetik menjadi unggulan. Sistem peluncuran elektromagnetik menggunakan elektromagnetisme untuk mempercepat pesawat dengan cepat hingga kecepatan lepas landas, sehingga mereka dapat terbang dengan aman dari kapal induk, alih-alih harus mendarat dengan cara konvensional. Fujian adalah kapal induk Cina pertama yang dilengkapi dengan sistem peluncuran elektromagnetik, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan jalur ski pada kapal induk yang lebih tua. USS Ford juga dilengkapi dengan sistem peluncuran elektromagnetik dan sebenarnya memiliki 4 unit, dibandingkan dengan Fujian yang hanya memiliki 3. Dengan sistem elektromagnetik ini, kedua kapal induk dapat meluncurkan berbagai jenis pesawat berawak dan tak berawak dengan jangkauan yang lebih luas, jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem lama yang terbatas pada jenis pesawat tertentu. Situasinya serupa untuk sistem penangkapan, di mana sistem penangkapan digunakan untuk menghentikan pesawat di geladak kapal induk. Tanpa sistem ini, pesawat harus tetap terbang di langit atau mencari alternatif lain untuk mendarat. AS memiliki lebih banyak pengalaman dengan sistem peluncuran dan penangkapan elektromagnetik dibandingkan negara lain, termasuk Cina, dan oleh karena itu kemungkinan menggunakan versi paling canggih dari kedua sistem ini di kapal induk mereka. USS Ford menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam teknologi angkatan laut, mengungguli Fujian dengan marin yang cukup besar. Kapal ini juga jauh lebih unggul dibandingkan Shahed Begari dari Iran di lautan. USS Gerald Ford tetap tak terkalahkan ketika situasi menjadi sulit, menjadi simbol kekuatan angkatan laut di era modern. Iran telah mengembangkan kapal induk drone Shahed Begari sebagai persiapan menghadapi perang yang dapat menentukan nasib bangsa untuk generasi mendatang. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel tetap waspada, bersiap menghadapi kemungkinan konflik yang sangat intens. Pertarungan ini diperkirakan akan berlangsung sengit, dan satu-satunya cara untuk tetap terinformasi adalah dengan berlangganan saluran ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, dan terima kasih telah menonton.